Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Meliliana, NPM 174100043, kelas 6B, mahasiswa PBSI Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muklis. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Teks Cerita Inspiratif kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Berikut penjelasan dari saya. Baik, ini adalah PPT dari makalah saya yang berjudul Analisis Kesalahan Ejaan pada Teks Cerita Inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang. Cerita inspiratif biasanya ditulis menggunakan bahasa sehari-hari. Karena menggunakan bahasa sehari-hari, tentunya ejaan yang digunakan banyak yang kurang tepat. Ketidaktepatan ejaan ini dapat berupa ketidaktepatan penulisan huruf kapital, penulisan kata depan, dan penulisan tanda baca. Kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari perlu diajarkan kepada peserta didik agar lebih menguasai dan memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, dengan menguasai ejaan bahasa Indonesia, peserta didik dapat membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa yang tidak baku. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana cara menganalisis kesalahan ejaan pada teks cerita inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesalahan ejaan pada teks cerita inspiratif peserta didik kelas 9 SMP Negeri 20 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang apa saja kesalahan berbahasa itu. Kemudian ini adalah pembahasannya. Terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di antara 4 keterampilan berbahasa tersebut, terdapat salah satu keterampilan yang paling sulit dikuasai, yaitu keterampilan menulis. Menurut Ayudhya, Edi, dan Budi tahun 2016, halaman 35. Selain itu, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membuat tulisan dengan baik, maka ia harus menguasai tata bahasa, kebendaharaan kata, dan mampu menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Tentunya tulisan yang baik dan benar. Kesalahan berbahasa umumnya disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, peserta didik belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakan. Maka dari itu, dalam menghadapi persoalan ini sangat diperlukan upaya untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam teks cerita inspiratif peserta didik. Hal ini dapat tercapai dengan cara mengkaji secara mendalam seluk-beluk kesalahan tersebut. Pengkajian segala aspek kesalahan berbahasa disebut dengan analisis kesalahan berbahasa. Menulis teks cerita inspiratif merupakan salah satu keterampilan menulis yang diajarkan kepada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 20 Semarang.
Akan tetapi, masih banyak dijumpai kesalahan berbahasa dalam teks cerita inspiratif karya peserta didik. Kesalahan ejaan tersebut meliputi yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf yaitu ada pemakaian huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata yang meliputi kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata depan, kata ganti, partikel, singkatan akronim, dan lambang bilangan. Kemudian yang keempat, penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, pemakaian tanda baca yang meliputi tanda titik, tanda koma, tanda pisah, dan tanda petik. Kesalahan kalimat meliputi yang pertama, kekurangan unsur kalimat. Yang kedua, kalimat. Dan yang ketiga, kalimat ambigu. Apabila bahasa baku dan tidak baku dapat dikuasai peserta didik, diharapkan peserta didik dapat membedakan mana kata yang baku dan mana kata yang tidak baku pada sebuah kata atau kalimat. Teks cerita inspiratif merupakan salah satu jenis teks cerita narasi. Teks cerita inspiratif ini memiliki fungsi yang dapat menginspirasi bagi pembacanya. Oleh karena itu, dengan adanya kajian mengenai ketidaktepatan ejaan, diharapkan peserta didik dapat membedakan bahasa baku dan tidak baku. Selain itu, peserta didik juga dapat menulis karangan yang bersifat menginspirasi dengan tulisan yang baik dan benar. Kemudian penutup kesimpulannya yaitu kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pentingnya ejaan dalam kehidupan sehari-hari perlu diajarkan agar lebih menguasai dan memahami ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di samping itu, dengan menguasai ejaan bahasa Indonesia, peserta didik dapat membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa yang tidak baku. Apabila bahasa baku dan tidak baku dapat dikuasai peserta didik, diharapkan peserta didik dapat membedakan mana kata yang baku, mana kata yang tidak baku pada sebuah kata atau kalimat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.